Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati Sofia SPD. Saya mengajar Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Padaherang, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Madiun dengan nomor peserta UKG 2016 996 102 90 dan NIM PPG 22 02 11 40 50. Pada hari ini, Kamis 15 Desember 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 10 TJKTC SMK Negeri 1 Padaherang dengan materi mengkonstruksi teks negosiasi untuk memenuhi ujian kinerja PPG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut videonya. Baik, silahkan KM-nya menyiapkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, untuk pertemuan kita hari ini Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Bagus, alhamdulillah ya hadir semua. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, tapi kita lakukan sedikit yel-yel ya agar lebih semangat belajarnya. Silakan berdiri dulu. Nah, di sini kita akan mengucapkan yel-yel. Jadi Ibu akan mengucapkan kata SMK, kalian ucapkan bisa dengan mengepalkan tangan kanannya. Ya, kemudian Ibu juga mengucapkan kata SMK Negeri 1 Padaherang, kalian sama tangan yang kiri ya. Sekarang tangan kirinya dikepalkan, diacungkan ya. Kalian bicara proaktif gitu ya. Kemudian terakhirnya Ibu bilang TJKT, kalian bilang yes sambil seperti itu. Siap? Siap. Oke, SMK Bisa. SMK Negeri 1 Padaherang Proaktif. TJKT Yes. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, tapi sebelum itu Ibu mau mengulas kembali materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita membahas mengenai teks negosiasi kan ya. Ibu ulas sedikit. Negosiasi itu adalah sebuah proses tawar-menawar. Tujuannya adalah untuk memperoleh sebuah kesepakatan. Nah, di sini tawar-menawarnya adalah yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok ya di sini. Nah, kemudian kita juga membahas mengenai struktur ya. Masih ingat tidak struktur negosiasi itu ada apa saja? Ibu Anggara izin menjawab. Ya. Yang pertama orientasi, yang kedua
permintaan, yang ketiga penawaran, dan yang terakhir kesepakatan. Betul, ada 4 di sana ya. Nah, kemudian kita juga membahas mengenai kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasannya ada apa saja? Ibu, dari menjawab dalam teks negosiasi, kaidah kebahasannya ada 3. Yang pertama, pasangan tuturan, yang kedua kalimat persuasif, dan yang terakhir kalimat santun. Betul. Ya, ada 3 yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Kompetensi dasarnya adalah 4.11, yaitu mengkonstruksi teks negosiasi dengan memperhatikan struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Kemudian berdasarkan kaidah kebahasaannya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu sama, melanjutkan yang 3 dan 4. Yang pertama adalah merancang kerangka cerita negosiasi. Nah, kemudian yang keempatnya adalah menuliskan teks negosiasi berbentuk dialog dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang tepat. Nah, itu untuk pertemuan kita hari ini. Nah, Ibu lanjutkan untuk materinya. Nah, di sini ada langkah-langkah atau cara yang bisa kalian lakukan untuk menulis sebuah teks negosiasi berbentuk dialog. Langkah yang pertama adalah kalian akan diajak oleh Ibu untuk menentukan topik ya, yang akan kalian buat menjadi sebuah negosiasi. Jadi nanti akan ada beberapa topik, kalian akan memilih salah satu topik yang akan jadi negosiasi. Ya, langkah yang kedua adalah kalian membuat kerangka ceritanya. Kemudian yang ketiga adalah kalian kembangkan kerangka tersebut dalam bentuk cerita dialog. Dan yang terakhir adalah dari kerangka tersebut kalian harus pergunakan bahasa Indonesia yang santun dan sesuai dengan konteksnya. Maksud konteks di sini adalah sesuai dengan situasi dan kondisi ceritanya. Jadi kalau misalnya ceritanya itu negosiasi di pasar, jadi tidak menggunakan bahasa yang baku dong ya. Kalau menggunakan bahasa yang baku, ya aneh jadinya ya, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya. Kalau membuat teks, apakah bahasanya harus Ya, tadi kan Ibu sudah dikatakan di awal ya, bahasanya sesuai dengan konteks. Konteks itu ya sesuai dengan kondisinya, berarti tidak harus formal ya, karena situasinya itu ya tergantung kalian membuatnya. Misalnya negosiasinya di pasar ya tidak mungkin menggunakan bahasa yang formal atau bahasa yang baku gitu kan ya. Nah, jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Kalau tidak, sekarang kita akan melanjutkan ke pembuatan teks negosiasi. Nah, sebelumnya kita akan menonton tayangan terlebih dahulu tentang negosiasi. Disimak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrehan James Charles. Saya Rindu Nisa Fitri. Saya Aprina Rosada. Saya Anissa Mutiara Kusuma. Kami dari kelas 12 kelas 1 kelompok 8 akan menyelesaikan kreatif bahasa Indonesia tentang negosiasi. Sebenarnya nggak bisa. Ayo kita jumpa. Bagaimana kalau kita beliin dua? Aku tahu. Oh ya udah, nanti kita beli dua aja. Udah, ayo.
Boleh kurang nggak mbak? Nggak kurang. Mau beli banyak soalnya. Mau beli jeruk sama apel sama salad. Mau berapa kilo? Sekilo. Berapa kurangnya apel? 35. Udah mbak, apelnya sekilo. Oke, selesai. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, Ibu akan membagikan lembar kerjanya dulu ya. Oh ya, sebelumnya sudah dibagi kelompok? Sudah. Silahkan berkelompok dulu. Sudah? Ibu bagikan dulu ya. Oke, baik. Nah, sebelum dikerjakan, di sini Ibu akan terangkan dulu untuk cara pengerjaannya. Jadi, di bagian lembar pertama itu memuat tentang bagaimana cara pengerjaannya atau petunjuk pengerjaannya. Nah, dibaca dulu sampai selesai, baru dilanjutkan ke lembar yang berikutnya. Nah, lembar yang berikutnya itu adalah kerangkanya. Nah, kerangkanya ini dibuat berdasarkan topik yang nanti akan kita undi ya. Nah, kemudian setelah kalian membuat kerangka ceritanya, dilanjutkan dengan pembuatan teks negosiasinya. Nah, sekarang kita undi dulu untuk pemilihan topiknya. Nah, di sini ada 11 topik ya yang akan diundi. Nah, Ibu minta untuk perwakilannya ke depan ya. Yang mewakili kelompoknya silahkan. 1 orang saja.
Oke, silakan ke depan. Oke, kelompok 1 mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada semua ya? Oke. Nah, di sini kita lakukan sedikit permainan. Jadi yang menang dia akan memilih topiknya terlebih dahulu. Oke, siap? Siap ya. Nanti teman-temannya sambil melihat ya siapa yang menang nih ya di games ini. Gamesnya adalah mengikuti kata-kata dari ibu. Oke. Jika ibu mengatakan kata ini, kalian ikuti. Tapi jika tidak ada kata ini, kalian tidak boleh mengikutinya. Contoh, kata ibu, angkat tangan kanannya. Nah, ada kata ibu ya. Ini ditandainya ibu ya. Nah, kalau ada kata ibu berarti kalian angkat sesuai dengan instruksinya diangkat. Kalau ibu bilang angkat tangan kanannya tanpa ada kata ibunya berarti tidak boleh diangkat tangannya. Siap? Yang lainnya di sini kawan-kawannya sambil melihat ya. Benar atau tidak? Siap? Jadi konsentrasi nih kawan-kawannya nih. Ini perwakilannya ya. Oke. Kata ibu, angkat tangan kiri. Oke, siapa yang duluan? Anggara ya. Oke, kita ke kelompok 1 dulu. Tolong sedikit bergeser ke sini, dibagi dua biar terlihat kawan-kawannya. Nah, gitu. Kita lihat ya topik apa yang dipilih oleh kelompok 1. Oke, apa ya? Oke, kelompok 1 mendapatkan topik memilih jurusan untuk melanjutkan pendidikannya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kita lanjutkan ya. Kembali lagi ke sebelah sana. Oke, sekarang kita ulangi lagi ya. Lihat siapa yang cepat ya. Angkat tangan kiri. Ibu kata angkat kaki kanannya. Oke, benar. Itu yang ini siapa, kelompok berapa? Anissa ya. Siapa? Ini ya, benar. Oke, kita sebelah sini. Ya kan ada ibunya ya, kan fokusnya adalah ibu ya. Tadi yang pertama ini ya. Kita lihat dapat topik apa ya? Oke, jual beli sepatu topiknya ya. Silakan kembali lagi ke kelompoknya. Lanjut. Nah, fokus lagi ya, lebih fokus nih, kelihatan lebih sedikit sekarang. Nah, sekali lagi ingat kata-kata ibu. Kalau ada kata ibu diikuti, kalau tidak ada kata ibu jangan diikuti. Oke? Angkat kaki kiri ibu. Nah, siapa yang duluan? Kelihatan nggak? Ini ya, Giovanni ya. Giovanni bukan? Yang duluan angkat kakinya? Ya, kalau Giovanni kita lihat di Giovanni dapat kelompok topik apa ya? Jual beli gawai atau handphone. Silakan kembali ke kelompoknya.
Nah, lagi lebih fokus ya. Oke, sekarang kita lakukan lagi. Angkat tangan kanannya. Angkat tangan kirinya ibu. Oke, siapa yang duluan? Irgi ya? Irgi, oke. Kelompoknya Irgi dapat topik apa? Kita lihat. Oke, menentukan jadwal latihan ekstrakurikuler. Silahkan kembali. Nah, lebih sedikit berarti lebih terlihat ya siapa yang menang nih. Oke. Pegang teman kanannya. Pegang teman kirinya. Enggak, oke, berarti fokus ya. Angkat kaki kanan ibu. Nah, siapa yang duluan? Hah? Oke. Kita lihat ya, kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 6 ya, lupa kelompoknya aja ya. Kita lihat dapat topik apa ini? Topiknya adalah oke, meminjam barang. Silahkan kembali. Oke, lanjut. Tinggal 3 orang. 3 orang mau lakukan permainan yang sama atau ganti lagi? Sama, oke. Tapi lebih fokus ya. Ibu lebih cepat ngobrolnya ya. Angkat kaki kanan. Angkat kaki kiri. Angkat kaki kanan ibu. Oke, siapa yang duluan? Meli dulu ya. Oke. Oke, dapat apa topiknya? Sudah ya ini ya? Ekstrakurikuler sudah? Belum? Menentukan jadwal ekstra sudah ya? Tuh. Oke, kita ulangi lagi. Oke. Ini sudah juga. Oke, memilih menu makan siang bersama teman. Silahkan duduk. Nah, tinggal 2 orang lagi. Sekarang lebih cepat lagi ya. Angkat kaki kiri, angkat kaki kanan ibu. Oke, siapa duluan? Munawar dulu ya. Oke, berarti yang terakhir nggak usah diundi lagi ya. Maksudnya tinggal 1 orang diundi. Kita lihat Munawar dulu dapatnya apa. Memilih jurusan untuk melanjutkan pendidikan. Oke, silakan kembali. Terakhir. Kita lihat dapat apa ini. Ya, menentukan tempat liburan. Silahkan kembali. Oke, sudah menentukan topiknya, dituliskan ya. Nah, sekarang silahkan diskusikan dengan kelompoknya. Buat kerangka ceritanya terlebih dahulu. Silahkan.
Sudah sampai mana pengerjaannya? Sudah terbayang kerangka ceritanya? Ya. Ya. Sok didiskusikan dulu siapa tokohnya, bagaimana alurnya ya. Ada kesulitan? Sudah ketemu ide ceritanya? Bagaimana Rudi? Mengenai apa topiknya? Kulikuler. Jual beli sepatu. Oh, jual beli sepatu. Sudah ketemu ide ceritanya tentang apa? Sudah? Oke. Gunawan, ada kesulitan? Tentang apa? Pembagian tugas. Pembagian tugas adik dan kakak? Silahkan dilanjutkan. Gimana? Ada kesulitan tentang apa? Tentang apa? Meminjam barang. Oh, meminjam barang. Iya. Jadi dipikirkan dulu kira-kira tokohnya apa ya. Kemudian kalau sudah ketemu nih, tokohnya mau nama-nama kalian boleh. Nah, nanti kembangkan meminjam barang. Meminjam barang tuh barang apa ya? Nanti kalian tentukan, oh saya mau meminjam barang tenda misalnya. Nah, mau camping boleh, silahkan ya. Jadi nanti dikembangkan kalau sudah ketemu, oh idenya ini. Nanti kalau kerangkanya sudah selesai, kerangka ceritanya dilanjutkan ke pembuatan teksnya yang bentuk dialog itu ya. Bagaimana? Ada kesulitan, Meli? Nah, kalau untuk nama-nama di dalam di dalam teksnya gitu ya, kalian boleh saja menggunakan nama yang lain, tapi saran ibu gunakan yang kalimatnya itu jangan yang kalian sulit untuk mengucapkannya, karena nantinya ini akan ditugaskan oleh ibu untuk pembuatan video di pertemuan berikutnya. Jadi untuk pembuatan teksnya ya sesuaikan dengan kemampuan kalian ketika berbicara gitu ya. Ya, gitu. Ya, silahkan dilanjutkan. Tentang apa ini? Jual beli sepatu. Ada kesulitan? Tidak. Nah, jadi dibuat dulu kerangka ceritanya ya, tentang apa, terus tokohnya gimana, di mana tempatnya gitu ya. Misalnya di pasar apa namanya, boleh kalian ceritakan di kerangka ceritanya itu. Nah, hanya saja saran ibu kalau kalian membuat dialognya, kalimatnya itu disesuaikan dengan kalian gitu ya. Kalau kalian biasa berbicaranya seperti itu, ya mending dialognya diikuti dengan bahasa kalian. Jangan sampai menggunakan bahasa yang baku juga ya, sesuai dengan konteks di sini ya. Oke, silahkan dilanjutkan ya. Bagaimana? Ada kesulitan kah? Tidak? Ya, silakan dilanjutkan ya. Oke, waktu untuk diskusinya sudah habis ya. Kita lanjutkan untuk presentasinya. Kita mulai dari kelompok berapa ya?
Kelompok 1 dulu, boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kerangka cerita negosiasi. Di suatu hari, seorang terlihat mencari handphone di sebuah konter. Dia mencari handphone Samsung Galaxy. Saat menemukan konter yang menjual tersebut, dia bingung akan memilih warna antara hitam dan gold. Setelah meminta saran dari penjaga konter, lalu dia memilih warna hitam. Handphone itu harganya 7 juta rupiah. Lalu dia menanyakan apakah ada diskon atau tidak. Lalu setelah diberi diskon, harganya tinggal 6.500.000. Tetapi harganya sudah pas. Akhirnya dia membayar handphone tersebut seharga 6.500.000. Lalu dia mendatangkan tanda tangan di nota dan dia diberikan garansi selama 1 tahun. Jika ada masalah pada handphone tersebut, penjual menyuruhnya datang lagi ke konter tersebut. Judul negosiasi, jual beli handphone atau gawai. Selamat datang, silakan duduk. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membeli smartphone. Ingin smartphone merek apa? Yang bagus itu merek apa ya? Begini, kalau masalah bagus atau tidaknya itu relatif. Semua merek ada kelebihan dan kekurangannya. Oh begitu. Tetapi sekarang ada yang paling laris, itu Samsung Galaxy S4. Saya boleh lihat Samsung Galaxy-nya? Iya, sebentar, saya ambilkan dulu. Ya. Ini silakan dicoba dulu. Fasilitasnya apa saja? Ada kamera 16 megapiksel, sudah 4G dan masih banyak lagi. Saya pilih ini saja. Oh iya, Harganya berapa? kalau yang ini harganya 7 juta rupiah. Tidak ada diskon. Kebetulan kita lagi ada promo untuk merek Samsung Galaxy S4. Ada spesial diskon, jadi harganya tinggal 6.500.000 rupiah. Tidak bisa turun lagi. Tidak bisa, ini bisa dikredit mas, angsuran 8 kali dalam 5 bulan. 6.400.000 gimana? Yes. Apakah bisa ditambah lagi? Saya tambah lagi 50.000 bagaimana? Jika tidak bisa, begini saja, beri 6.500.000. Itu sudah turun banyak loh. Tidak bisa ditambah lagi diskonnya. Tidak bisa, nanti kalau ditambah lagi terus bos saya marah. Ini bukan punya saya, kalau punya saya beri harga segitu. Ya sudah, saya setuju. 6.500.000. Saya buatkan notanya dulu. Ya. Ini notanya, silakan tanda tangan di sini. Ini juga ada garansinya 1 tahun. Jadi kalau ada masalah dengan smartphone-nya, bawa aja ke sini. Oh ya, ini uangnya. Terima kasih. Semua. Sekian presentasi kami, apakah ada tanggapan? Terima kasih atas tanggapannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Baik, sedikit komentar dari Ibu ya. Untuk presentasi yang sudah ditampilkan kelompok 1 itu sudah bagus ya. Hanya saja untuk volume suara mohon lebih diperhatikan ya. Karena kalau misalnya volume suaranya kurang jelas itu nanti akan berdampak kepada si audiensnya, jadi kurang paham apa yang disampaikannya. Dan betul tadi kata kawan kalian Meli itu ketika bentuknya walaupun ini ceritanya hanya membaca ya, itu harus diperhatikan cara pengucapannya karena ini bentuknya dialog ya, harus diperhatikan lawan bicaranya gitu. Jadi seolah-olah seperti kalian melakukan percakapan seperti itu. Ya untuk selebihnya sudah bagus, hanya perlu peningkatan sedikit lagi. Ya untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan dulu. Tapi sebelumnya Ibu akan sedikit melakukan refleksi agar kalian mengingat kembali materi pada pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita membahas mengenai negosiasi ya, tapi lebih fokus ke pembuatan negosiasi. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang bisa kalian lakukan dalam pembuatan atau menulis negosiasi. Ada 4 langkah ya yang bisa kalian gunakan dalam pembuatan negosiasi. Kira-kira langkah apa saja yang bisa kalian pakai tadi yang kita pelajari? Iya, silakan. Iya. Yang pertama, menentukan topik yang akan diambil. Yang kedua, buat kerangka cerita mengenai teks negosiasi. Yang ketiga, kembangkan kerangka tersebut dalam bentuk cerita dialog. Yang keempat, gunakan bahasa Indonesia yang santun sesuai konteksnya. Ya, betul. Nah, yang pertama ini kalian akan menentukan topik. Tadi sudah ya. Kemudian langkah yang berikutnya, dari topik tersebut kalian buat kerangka ceritanya. Nah, dari kerangka cerita ini dikembangkan menjadi sebuah teks negosiasi tapi bentuknya dialog. Nah, berikutnya, ketika kalian membuat teks negosiasi bentuk dialog ini, sesuaikan dengan konteksnya. Konteks di sini adalah sesuai dengan situasi dan kondisi cerita yang kalian buat. Gitu ya. Ada kesulitan atau ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, ada tugas untuk pertemuan berikutnya. Silahkan keluarkan buku tugasnya dulu. Tugasnya adalah silahkan buat video bersama kelompok mengenai negosiasi dari teks yang kalian buat pada hari ini. Oke, sudah ya. Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ibu tutup untuk pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.